Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini yang merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting buat teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMK. Jadi judul video saya pada hari ini teman-teman adalah tugas tambahan guru yang diakui jamnya untuk tunjangan sertifikasi dan tentunya untuk tunjangan-tunjangan lainnya jika ada. Jadi buat teman-teman guru itu tidak mutlak teman-teman harus mengajar 24 jam untuk memenuhi kriteria penerima sertifikasi guru. Namun di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan teman-teman tidak memiliki jumlah jam 24 jam, tapi teman-teman memiliki tugas tambahan yang diakui di sertifikasi guru, maka secara otomatis teman-teman juga bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi tidak selamanya harus 24 jam teman-teman. Ada beberapa tugas tambahan, kriteria tugas tambahan yang diakui keberadaannya untuk kriteria penerima tunjangan profesi guru. Apa saja itu, kita langsung ke videonya. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, untuk semua jenjang ya. Untuk semua jenjang berarti mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, itu tugas tambahan yang diakui untuk tunjangan profesi guru adalah kepala sekolah. Adalah tugas tambahan sebagai seorang kepala sekolah, yang mana jumlah jam yang diakui adalah 24 jam. Jadi secara otomatis kepala sekolah itu tidak diharuskan atau diwajibkan untuk mendapatkan jam mengajar melalui proses pembelajaran, karena tugas tambahannya itu 24 jam. Ini khusus untuk tunjangan profesi guru. Tugas tambahan kepala sekolah itu nominalnya teman-teman, atau jumlah jamnya itu 24 jam yang diakui di Dapodikdasmen. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sekarang kita masuk di jenjang SD. Kira-kira apa tugas tambahan yang bisa diampu oleh seorang guru agar memenuhi beban mengajar untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, meskipun teman-teman tidak mendapatkan 24 jam di proses belajar mengajar. Untuk jenjang SD itu, tugas tambahan yang diakui di aplikasi Dapodik itu adalah kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan itu nominal jumlah jamnya teman-teman adalah 12 jam. Tapi tentunya ada beberapa kriteria atau ketentuan yang harus teman-teman penuhi untuk menjadi kepala perpustakaan, yaitu teman-teman memiliki sertifikat kepala perpustakaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di SD itu ada dua tugas tambahan yang diakui keberadaannya untuk beban sertifikasi. Yang pertama adalah tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan yang kedua adalah kepala perpustakaan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk jenjang SMP, SMP itu tugas tambahan yang diakui di Dapodik untuk beban sertifikasi adalah wakil kepala sekolah teman-teman ya. Jadi untuk jenjang SMP itu wakil kepala sekolah, yang mana jumlah jamnya itu adalah 12 jam. Namun ada beberapa kriteria rombel yang bisa diampu untuk menjadi seorang wakil kepala sekolah di jenjang SMP. Nah, kita lihat ketentuan menjadi wakasek di jenjang SMP teman-teman ya. Nah, di sini jelas di layar saya untuk ketentuan wakil kepala sekolah di jenjang SMP itu, yang pertama adalah 1 sampai 9 rombel itu satu wakil kepala sekolah teman-teman ya. Jadi 1 sampai 9 rombel itu satu wakil kepala sekolah. Kemudian 10 sampai 18 rombel itu bisa dijabat oleh 2 wakil kepala sekolah. Kemudian lebih dari 19 rombel itu 3 wakasek. Nah, seperti itu ketentuannya. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, semakin banyak rombel, maka peluang untuk menjadi wakasek di SMP itu semakin besar. Jika lebih dari 19 rombel, maka bisa lebih dari 2 kepala sekolah. Artinya bisa 3 kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Sedangkan untuk 10 sampai 18 rombel itu 2 wakasek, kemudian 1 sampai 9 rombel itu 1 wakasek, dan total jamnya adalah 19 jam teman-teman ya. Jadi kesimpulannya itu semakin banyak rombel maka semakin bagus. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, masih di jenjang SMP, tugas tambahan yang diakui untuk beban sertifikasi guru adalah
satu kepala perpustakaan. Jadi ada satu orang yang bisa menjabat kepala perpustakaan, satu guru yang bisa menjabat kepala perpustakaan, yang mana beban tugas tambahan ini diakui di Dapodik dan bisa mendapatkan melengkapi jumlah jam mengajar menjadi 24 jam, yaitu satu kepala perpustakaan dengan total jam itu yang diakui adalah 12 jam teman-teman ya. Lumayan ya bagi teman-teman guru SMP yang kekurangan jam itu. Ketika belum ada kepala perpustakaan, itu bisa mengajukan menjadi kepala perpustakaan karena tugas tambahannya itu diakui teman-teman, itu 12 jam. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masih di jenjang SMP teman-teman. Selain kepala sekolah, wakil kepala sekolah di jenjang selain kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan kepala perpustakaan, di jenjang SMP juga itu yang diakui jamnya di Dapodik untuk tugas tambahan yaitu satu kepala laboratorium. Jadi satu kepala laboratorium dengan total jam yang bisa dijadikan sebagai beban untuk memenuhi beban sertifikasi guru itu adalah 12 jam teman-teman. Jadi satu kepala laboratorium itu total jamnya itu lumayan ya, 12 jam teman-teman ya, dan bisa untuk dibayarkan tunjangan profesinya untuk melengkapi kekurangan jumlah jam mengajar di jenjang SMP. Oke teman-teman, kita coba lanjut teman-teman untuk informasi berikutnya. Nah, kita masuk di jenjang SMA. Di jenjang SMA itu ada tugas tambahan selain kepala sekolah itu untuk 24 jam, ada satu wakil kepala sekolah teman-teman ya. Itu diakui tugas tambahannya untuk beban pembayaran tunjangan profesi guru, yaitu satu wakil kepala sekolah itu total jamnya itu teman-teman yang diakui di Dapodik itu adalah 12 jam ya. Untuk jenjang SMA juga ya, seperti itu. Tapi ada ketentuannya teman-teman. Ketentuan Wakasek di SMA. Kita coba lihat ya. Nah, di sini teman-teman jelas untuk ketentuan Wakasek di SMA itu yang pertama itu 1 sampai 9 rombel itu satu wakil kepala sekolah. Kemudian 10 sampai 18 rombel itu 2 Wakasek. Kemudian 19 sampai 27 rombel itu 3 wakil kepala sekolah, dan lebih dari 28 rombel itu 4 wakil kepala sekolah. Jadi apa yang saya bilang tadi, semakin banyak rombel untuk jenjang SMP dan SMA itu sangat bagus teman-teman, karena itu bisa mewakili beberapa wakil kepala sekolah untuk memenuhi beban pembayaran tunjangan profesi. Jadi lebih dari 28 rombel itu bisa 4 wakil kepala sekolah teman-teman. Nah, silakan teman-teman perhatikan di video ini jelas ketentuan wakil kepala sekolah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk tugas tambahan lainnya teman-teman ya. Nah, untuk tugas tambahan yang lain yang diakui di jenjang SMA itu adalah kepala laboratorium. Jadi di jenjang SMA itu ada istilah kepala laboratorium dengan total jamnya. Jadi untuk jenjang SMA itu ada kepala laboratorium teman-teman. Itu diakui total jamnya itu 12 jam. Jadi untuk kepala laboratorium di jenjang SMA itu 12 jamnya itu diakui sebagai beban pembayaran tunjangan sertifikasi. Jadi bagi teman-teman guru di SMA yang menjabat sebagai kepala laboratorium kemudian total jam mengajarnya kurang, maka bisa di backing oleh menjadi kepala laboratorium karena total jamnya ini 12 jam. Itu bisa mencukupkan kekurangan jam untuk pembayaran tunjangan profesi. Oke, jadi kepala laboratorium teman-teman ini untuk jenjang SMA. Nah, masih untuk jenjang SMA teman-teman. Selain kepala laboratorium, tugas tambahan lainnya adalah kepala perpustakaan. Itu total jam yang diakui sebagai beban pembayaran tunjangan profesi adalah 12 jam teman-teman ya. Jadi kepala perpustakaan gitu juga 12 jam, tapi ada ketentuannya, harus punya sertifikat ya, sertifikat kepala perpustakaan. Berarti sudah melalui prosedur yang resmi seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk jenjang SMA lagi, ini banyak sekali tugas tambahan yang di SMA teman-teman ya, yang bisa dimanfaatkan oleh guru SMA, yaitu pembina pramuka. Itu total jam yang diakui untuk tambahan jam untuk melengkapi kekurangan jam sebagai beban pembayaran tunjangan profesi itu adalah pembina pramuka. Itu yang diakui adalah 2 jam teman-teman ya. Jadi pembina pramuka itu 2 jam, namun ada ketentuannya di sini teman-teman ya. Untuk tugas tambahan jenjang SMA sebagai pembina pramuka ada ketentuannya di sini, jelas ya terpampang ya. Jelas terpampang
gampang bahwa 1 sampai 6 rombel itu satu pembina pramuka teman-teman ya. Kemudian 7 sampai 12 rombel itu 2 pembina pramuka. Kemudian 13 sampai 18 rombel itu bisa 3 pembina. Kemudian 19 rombel itu bisa sampai 4 pembina pramuka. Jadi luar biasa. Ini total jamnya lumayan teman-teman. Itu 2 jam ya untuk melengkapi kekurangan jam untuk pembayaran tunjangan profesi di jenjang SMA. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke jenjang SMK yang setara dengan jenjang SMA. Untuk jenjang SMK ada tugas tambahan yang diakui adalah wakil kepala sekolah, itu 12 jam teman-teman ya, seperti SMA dan SMP. Nah, seperti itu. Namun di sini ada ketentuan yang harus teman-teman penuhi atau patuhi untuk wakasek di SMK. Itu 1 sampai 9 rombel itu 1 wakasek teman-teman. Kemudian 10 sampai 18 rombel itu 2 wakasek. Kemudian 19 sampai 27 rombel itu 3 wakasek. Kemudian lebih dari 28 rombel itu bisa 4 wakil kepala sekolah. Jadi seperti itu teman-teman, ada ketentuan-ketentuan resmi yang harus teman-teman penuhi untuk menjadi seorang wakasek. Intinya itu semakin banyak rombel itu semakin bagus. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian masih di jenjang SMA, itu tugas tambahan lainnya yang diakui sebagai tambahan jam mengajar itu adalah 1 kepala lab IPA. Nah, jadi catatannya adalah 1 kepala lab IPA. Itu total jam yang diakui untuk sertifikasi adalah 12 jam teman-teman ya. 1 kepala lab IPA itu 12 jam. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini untuk jenjang SMK lagi, tugas tambahan yang diakui untuk beban pembayaran tunjangan profesi guru adalah kepala bengkel teman-teman ya. Adalah kepala bengkel sesuai peminatan, yaitu 12 jam mengajar ya. 12 jam itu bisa melengkapi kekurangan jam teman-teman guru di SMK untuk tunjangan profesi guru, yaitu kepala bengkel sesuai peminatan. Oh, lumayan teman-teman, ini 12 jam. Seperti itu teman-teman ya. Nah, begitulah teman-teman ya, seperti itulah informasi dari saya tentang tugas tambahan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang diakui untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia dan menambah wawasan kita bersama-sama, dan agar channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan setiap hari informasi-informasi sekaitan pendidikan, tunjangan, dan aplikasi komputer. Silakan teman-teman subscribe, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman. Oke, akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.